Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu iman, sahabat Risalah Al-Muslimun yang berbahagia. Kita terus berjalan dari hari ke hari untuk memastikan bahwa kita berada pada jalan yang lurus, ditetapkan iman dan Islam kita berdasarkan proses berpikir dan kerangka berpikir yang sahih, yang saleh, tentu mendasarinya dengan keterangan-keterangan atau alasan-alasan yang otentik yang merupakan sistem penjelas dari cara bersikap hukum kita hingga akan terbentuk realitas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, produk-produk hukum yang sering kita bahas di channel Risalah Al-Muslimun ini merupakan suatu produk akhir, konklusi dari sistem penjelas sebagaimana telah diuraikan pada bahasan-bahasan terdahulu tentang turukul istinbat atau jalan-jalan yang diambil dalam menetapkan suatu hukum, kemudian juga dilakukan analisis yang memadai untuk hal ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana semestinya kita haruslah mendahulukan ayat Al-Quran dibanding Al-Hadis. Pada hal mana saat ini dilakukan? Dalam kaidah usul fikih ada suatu keadaan di mana kita mendapati ta'arud al-adillah, yaitu pertentangan antar dalil. Maka kita akan menempuh sikap hukumnya adalah dengan mendahulukan ayat-ayat Al-Quran dibanding Al-Hadis. Sekalipun hadis-hadis tersebut hadis sahih yang diriwayatkan bahkan oleh muttafaq alaih. Seperti realitas yang kita sering dengar dalam perbincangan hukum tentang menghajikan orang lain. Kaidah yang dipakai adalah idza ta'aradul Qur'an was sunnah wa lam yumkin al-jam'u fa yuqaddamul Qur'an. Artinya apabila terjadi pertentangan antara Al-Quran dengan As-Sunnah dan itu tidak mungkin dijam'u, dinegosiasikan, maka yang didahulukan adalah ayat Al-Quran. Dengan kata lain, janganlah kita bingung bila ada hadis sahih bahkan diriwayatkan oleh muttafaq alaih tampak bertentangan, ada dikotomi di situ dan tidak bisa lagi dikompromikan, maka dahulukanlah ayat Al-Quran tinimbang keterangan dari hadis walaupun hadis itu sahih. Jadi penjelasan kaidah ini adalah karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang merupakan qat'iyal wurud, sudah pasti datangnya dari maunya Allah. Adapun hadis, walaupun sahih, tetaplah kedudukannya sebagai dhanni al-wurud. Masih ada kemungkinan, masih ada dhan dalam urusan periwayatannya, ataupun dalam matannya tersendiri, redaksionalnya sendiri, atau kontennya sendiri. Kedua, tahapan yang kita ambil dalam menghadapi dalil yang nampak bertentangan ini, al-jam wa taufiq. Artinya, mengkompromikan keduanya. Satu, harus upaya kompromi dulu. Jika upaya kompromi dilakukan dan tidak menemukan titik terangnya, garis merah bersambungnya, maka dilakukan at-tarjih. Jika upaya tarjih juga masih tidak mungkin dilakukan, maka ada yang namanya metode an-nasah. Itu pun bila ada indikasi yang sahih untuk nasah. Ketiga, para ulama seperti Al-Amidi, Asy-Syaukani, dan Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa mendahulukan Al-Quran di atas As-Sunnah itu bukan berarti merendahkan Sunnah, tetapi karena dari sisi tingkatan qat'iyahnya, Quran jelas lebih kuat. Kembali pada contoh yang lebih dikenal dan mudah kita ingat adalah menghajikan orang lain atau haji badal. Mari kita lihat potongan hadisnya. Yaitu ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menghajikan ayahnya yang sudah tua. Wanita ini adalah wanita dari Bani Khas. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir." Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku itu sudah tua renta. La yastati'u an yathbuta 'ala rahilah. Beliau tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan untuk melakukan rihlah. Lalu perempuan itu melanjutkan pertanyaannya, "Afa ahajju anhu?" Apakah aku boleh menghajikannya? Lalu Nabi SAW bersabda, "Na'am, ya, hajikanlah dia," kata Rasulullah.
Sahabat Risalah Muslimun, mari kita lihat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia kepada Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, perbedaan pendekatannya, pertama, zahir ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mampu wajib haji sendiri secara personal. Tidak ada isyarat atau tidak ada qarinah yang membolehkan menghajikan orang lain di sini. Dan haji itu adalah kewajiban alal fi'al atau perbuatan langsung, bukan alal ghair, bukan yang bisa diwakilkan. Namun realitas hadis yang tadi disebutkan tentang wanita dari Bani Khaus tadi adalah menunjukkan bolehnya menghajikan orang lain, sebagaimana yang Rasulullah katakan, "Na'am, ya hajikanlah orang tuamu," karena sudah tidak mampu untuk mengadakan perjalanan lagi. Maka kita perhatikan sikap hukum yang diambil oleh satu mazhab Zahiriyah, yaitu Ibnu Hazm dan lain-lainnya yang semisal dengan beliau. Mereka lebih mendahulukan zahir ayat dan mengatakan tidak sah menghajikan orang lain. Haji hanya diwajibkan bagi yang mampu secara langsung. Ibnu Hazm lebih lanjut berpendirian menolak hadis tersebut karena bertentangan dengan zahir ayat. Ikhwatiman yang berbahagia, sahabat Risalah Al-Muslimun, mari kita lihat bagaimana pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Mereka melakukan upaya jam'u, menggabungkan atau negosiasi. Mengenai ayat, jelas ditujukan bagi mereka yang mampu melaksanakannya, ada kemampuan untuk melaksanakan itu. Sedangkan keterangan yang di hadis itu adalah merupakan takkid, pengecualian atau muqayyad ya, bagi orang yang tidak mampu secara fisik. Ikhwatiman yang berbahagia, kaidah usul fikih yang terkait dengan ini tentu idza ta'arada ayatun wa haditsun sahihun fal ayatu tuqaddam illa bi ta'wil au nasah. Apabila terjadi pertentangan antara ayat dan hadis sahih, maka ayat didahulukan kecuali jika ada takwil ataupun nasah. Jadi kasus menghajikan orang lain tadi ya, itu merupakan interaksi hukum atau dalam istilah hukum disebut tadahul, sebuah interaksi antara nas Al-Quran dan nas hadis. Nah, kalau secara ushul tentu kita kembali pada apa yang kita mention pada kalimat pertama di muqaddimah tadi adalah mendahulukan zahir ayat Al-Quran daripada hadis, kecuali ada qarinah yang kuat yang membolehkan takwil yang lain. Maka dalam kasus ini jumhur ulama mengambil jalan kompromi, bukan meninggalkan hadis, tapi menafsirkannya dalam konteks yang lebih khusus lagi, dalam kondisi khusus. Jadi kesimpulan tentang hukum menghajikan orang lain adalah tidak ada, karena itu adalah kewajiban personal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.